Selamat siang sahabat Iktus yang saya kasih. Siang hari ini kembali saya Pendeta Di Sutikno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Semarang bisa berkunjung ke ruang dengar sahabat Iktus sekalian. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan untuk renungan kita terhadap firman-Nya pada siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesibukan yang harus kami hadapi hari ini, kami boleh meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman melalui siaran radio ini. Kami memohon supaya Roh Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kasih dan kuasa-Mu. Terlebih lagi dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah ruang dengar sahabat itu semuanya. Engkau mengetahui apa yang sedang menjadi tantangan serta pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Sebab itu pada siang hari ini kami juga memohon supaya kehadiran-Mu itu memberi kekuatan, penghiburan, dan menuntun kami untuk mengalami kemenangan di atas setiap tantangan yang sedang kami hadapi masing-masing. Ya Roh Tuhan, berbicaralah dalam hati kami, berikan kami kekuatan dan kuasa daripada-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri. Sebab itulah biar kehadiran-Mu pada siang hari ini sungguh akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk kami boleh mengalami kemenangan atas setiap tantangan yang sedang kami hadapi masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Iktus yang saya kasihi, renungan firman Tuhan pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana Tuhan menanggapi iman yang kita miliki kepada Dia. Kita juga akan melihat di sini bahwa Tuhan dengan kuasa dan mujizat-Nya sanggup untuk melakukan apa yang dunia ini tidak sanggup lakukan bagi kita. Markus pasal 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu sahabat Iktus yang saya kasih, kisah yang tadi saya bacakan, kita menjumpai seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mengalami krisis yang sangat besar di dalam musim kehidupan yang sedang ditapaki oleh yang bersangkutan. Ada 3 hal ya krisis yang dialami oleh wanita ini. Yang pertama adalah secara fisik. Dia sakit pendarahan dengan kurun waktu yang sudah cukup lama, 12 tahun. 12 tahun adalah waktu yang saya kira sangat panjang ketika kita menghadapi sebuah sakit penyakit. Menderita sakit penyakit selama 12 tahun adalah sebuah penderitaan yang luar biasa sekali. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Secara fisik dia sudah mengalami sakit penyakit yang cukup lama selama 12 tahun. Yang kedua adalah secara keuangan dia juga mengalami masalah karena di situ diceritakan bahwa ia dalam berupaya untuk menyembuhkan dirinya, dia berobat ke berbagai macam tabib dan tidak sembuh. Dan oleh karena dia berobat itu keuangannya habis, saudaraku.
Ya, dikatakan dalam ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, jadi keuangannya nggak ada lagi, saudara. Mungkin rumahnya sudah dijual, mungkin harta bendanya sudah dijual untuk biaya pengobatannya. Tapi dijelaskan di situ, dihabiskan semua yang ada padanya. Jadi dia dalam keadaan yang miskin atau mungkin malah berhutang dengan banyak orang. Dan yang lebih parah lagi, dengan habisnya uang itu bukannya sembuh sakitnya, tetapi tidak disembuhkan, ya, bahkan semakin memburuk, dikatakan di dalam ayat itu. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi uang yang demikian banyak, harta yang sudah dijual untuk berobat itu ternyata tidak memberi faedah apapun juga, selain keadaannya semakin memburuk. Nah, saudaraku, ini juga masalah yang tidak mudah. Ya, sudah sakit, kemudian hartanya habis dan tidak sembuh, malah semakin parah keadaannya. Dan saudara-saudaraku, secara rohani juga menghadapi masalah, saudara sekalian, karena bagi hukum bangsa Israel pada waktu itu adalah kalau orang yang mengalami pendarahan dianggap najis, dan oleh karenanya dia tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi melakukan ibadah di bait Allah. Jadi dia tersisih dari lingkungan, dari komunitas keagamaan. Jadi sepertinya komplit masalah atau krisis yang sedang dihadapi oleh wanita ini. Yang pertama adalah secara fisik dia sakit. Yang kedua, dia juga menjadi miskin karena sumber keuangannya semuanya sudah habis. Dan yang ketiga adalah secara rohani, dia terpisah dari bait Allah, terpisah dari komunitas orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah masalah yang krisis yang cukup pelik. Namun saudara-saudara sekalian, krisis yang dihadapi oleh wanita ini sebetulnya adalah gambaran dari krisis yang dihadapi oleh setiap manusia yang tidak mengenal Tuhan atau manusia yang tidak menerima Tuhan. Mengapa demikian? Secara fisik, manusia di luar Yesus Kristus yang tidak percaya Yesus akan berakhir dengan kematian, ya. Sebagaimana wanita ini yang sakit pendarahan 12 tahun ini, ujung dari penderitaannya tentu saja kematian. Nah, saudaraku, tetapi banyak orang yang mungkin secara fisik bukan sakit pendarahan seperti ini, tetapi tanpa Yesus yang bersangkutan pasti akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang tidak akan mengalami kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Sekaya apapun, sepandai apapun, setinggi apapun jabatannya, seterkenal apapun yang bersangkutan, kematian pasti akan datang kepada yang bersangkutan. Nah, masalahnya adalah kalau kita hidup tidak menerima Yesus, maka kematian tersebut adalah kematian yang kekal. Apapun penyebabnya, sakit penyakit yang diderita atau yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal, namun kematian tersebut akan membawa mereka dalam kematian yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Berbeda dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, kematian adalah pintu untuk mereka menghadapi kebahagiaan yang kekal. Jadi, apa yang diderita oleh wanita ini sebetulnya banyak orang yang sedang menderitanya, yaitu mereka yang tidak kenal Tuhan. Yang kedua, sebagaimana wanita ini kehabisan harta, sebetulnya orang-orang di luar Yesus, meskipun mungkin mereka berlimpah dengan harta, namun harta tidak dapat menyelamatkan yang bersangkutan, tidak dapat menyelamatkan kematian yang bersangkutan. Sebagaimana yang dialami oleh wanita ini, hartanya dijual, digunakan untuk berobat, namun keadaannya semakin memburuk dan itu menuju kepada kematian. Demikianlah saudara sekalian, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau seseorang yang menolak Tuhan Yesus, maka sebesar apapun harta yang dimiliki yang bersangkutan, harta tersebut tidak akan bisa menyelamatkan yang bersangkutan dari kematian yang sedang menunggu di depan mereka. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, kalau pada siang hari ini secara tidak sengaja saudara mendengarkan siaran radio ini mungkin saja Allah sedang berbicara atau sedang berbicara kepada kita untuk memperingatkan kita. Kalau selama hidup ini kita mengabaikan Tuhan,
menistakan Tuhan, menolak Tuhan, dan demi mengejar harta, kekayaan, ataupun jabatan, atau apapun juga. Sehingga kita melupakan, menolak, menistakan Tuhan. Hari ini suara ini adalah peringatan untuk saudara dengar bahwa apa yang Anda kejar dengan mengabaikan Tuhan tersebut pada akhirnya tidak akan dapat menyelamatkan saudara dari kematian yang kekal. Yang ketiga, secara rohani manusia yang tidak mengenal Tuhan atau menolak Yesus akan terpisah dari Tuhan, terpisah dari Allah. Ya, terpisah dari sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kekudusan, kasih dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah gambaran yang kita bisa dapatkan di masyarakat di mana kita hidup sekarang ini. Ada banyak orang yang seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, saudara sekalian. Meskipun penyakitnya tidak sama, tetapi kondisinya sama. Sama-sama menuju kematian, sama-sama harta mereka tidak dapat menyelamatkan mereka, sama-sama terpisah daripada Tuhan. Namun yang indah dari kisah yang tadi kita baca dan renungkan dari Markus pasal 5 ini adalah bahwa akhirnya wanita ini disembuhkan. Dan bukan hanya disembuhkan tetapi juga diselamatkan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh wanita ini yang kalau saudara dan saya lakukan, saudara pun akan bisa mengalami kesembuhan atau keselamatan yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada Anda dan saya. Bapak Ibu sahabat Iktus yang saya kasih, hal yang pertama adalah bahwa apa yang menyebabkan wanita ini kemudian disembuhkan dan akhirnya diselamatkan dari kematian yang kekal adalah dia punya iman kepada Yesus. Dia mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Itu tertulis atau dapat kita lihat di dalam ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 dari Markus pasal 5 ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara sekalian, di tengah ketidakberdayaan, di tengah sakit penyakit, di tengah mungkin kondisi yang pucat karena sakit yang demikian lama, di tengah tumpukan penderitaan yang sedang dialami oleh wanita ini, dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar bagaimana Yesus selalu mengampuni, selalu melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang kusta, menyembuhkan sakit penyakit yang tidak dapat diobati, dan Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Berita-berita itu terdengar olehnya. Dia mendengar tentang kisah perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan yang penuh kuasa dari Tuhan Yesus. Dan apa yang didengar itu membangkitkan iman yang bersangkutan, membangkitkan percayanya kepada Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kemudian dia berupaya dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, dia berupaya untuk mendekati Yesus yang pada waktu itu di perjalanan itu dikerumuni dengan begitu banyak orang. Maklum, Yesus pada waktu itu sedang dalam puncak ketenaran karena mujizat, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dia kerjakan, dan itu menarik banyak orang untuk ingin mengetahui, untuk ingin melihat, untuk ingin juga mengalami apa yang orang lain alami. Dan itu menyebabkan kerumunan yang sangat banyak. Dan tentu saja wanita ini tidak mudah untuk mendekati Yesus dan menjamah jubah Yesus. Tidak mudah. Karena kerumunan orang yang banyak ini, dan juga mengingat karena kondisi fisiknya yang lemah itulah. Jelas tidak mudah bagi dia untuk menjamah jubah Yesus. Tetapi iman, rasa percayanya itu bahwa Yesus akan sanggup menyembuhkan dia. Apa yang tabib-tabib tidak bisa lakukan, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sebab itu dengan sisa-sisa kekuatan itu, dia bukan hanya cukup hanya dengan mendengar dan percaya, kemudian dia melakukan sebuah tindakan iman untuk mendekati dan untuk menjamah jubah Yesus, saudara sekalian. Nah, inilah yang dimiliki oleh perempuan atau wanita ini, dan inilah adalah titik tolak untuk membawa dia untuk mengalami proses kesembuhan, proses pemulihan, proses diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu dia percaya bahwa Yesus
sanggup untuk menolong dia, sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan dia bertindak untuk menjamah jubah Yesus dengan segala upaya, dengan segala jerih lelah, dengan sisa-sisa kekuatan itu. Dia menerobos kerumunan orang banyak itu dan berupaya untuk menjamah ujung jubah Yesus. Saudara-saudara, iman yang demikian yang perlu kita miliki untuk kita juga boleh mengalami mujizat, boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus hadirkan melalui kehadirannya di atas muka bumi. Iman bahwa Yesus sanggup untuk menebus dosa kita. Dan iman tersebut bukan hanya ada di dalam hati kita, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hal ini oleh perempuan itu adalah dia berupaya untuk mendekati Yesus, dia berupaya untuk menjamah ujung jubah Yesus. Dan iman yang demikianlah disebut dengan iman yang hidup. Iman yang disertai dengan sebuah tindakan nyata. Berdasarkan apa yang dia percaya itu dia bertindak, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh wanita tersebut. Hal yang sama yang perlu saudara dan saya lakukan, yaitu kita harus percaya kepada Yesus bahwa dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Itulah bedanya. Kalau manusia jadi Tuhan jelas tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia jelas bisa. Dan dia hadir sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Menyatakan kuasa Allah, menyatakan kasih Allah, menyatakan sifat-sifat Allah, menyatakan keinginan hati Allah, menyatakan belas kasihan Allah, menyatakan semua yang ada dalam diri Tuhan yang tidak kelihatan itu nampak dalam kehidupan Yesus. Dan kalau saudara dan saya punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati untuk menebus dosa kita, sudah bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru, dan kemudian berdasarkan iman itu kita bertindak, mempercayai setiap perkataannya, mempercayai setiap keinginan hatinya, mempercayai hal-hal apa yang harus kita buang, hal-hal apa yang harus kita lakukan, maka kita sedang menuju kepada mujizat yang besar. Kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Sahabat Iktus yang saya kasih, apakah yang menjadi krisis hidup saudara hari ini? Apakah yang menjadi pergumulan Anda, kesulitan Anda? Saya mendorong saudara berdasarkan firman ini untuk saudara mempercayai apa yang Tuhan katakan, mempercayai pribadi Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan katakan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Karena itu adalah langkah untuk Anda dan saya untuk mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Allah, mengalami kehidupan yang kekal. Sahabat Iktus, mungkin di antara sahabat Iktus sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, atau dalam keuangan, atau dalam pergumulan dalam masalah keluarga yang selama ini sulit untuk diselesaikan. Kita berupaya dan menghabiskan energi, emosi kita, menghabiskan harta kita, tetapi keadaan tidak menjadi lebih baik. Atau mungkin seperti yang dialami oleh wanita ini adalah semakin lebih buruk. Maka siaran radio hari ini, saudaraku, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara sekali lagi bahwa kalau kita percaya Yesus, tidak ada yang mustahil. Kalau kita mentaati Yesus, selalu ada jalan keluar yang Tuhan ingin hadirkan di tengah-tengah kebuntuan-kebuntuan yang mungkin sahabat Iktus sedang alami hari ini. Bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya tidak ada jalan buntu. 1 Korintus 10 ayat 13 dengan jelas menjanjikan kepada kita bahwa Allah selalu memberi kekuatan kepada kita dan selalu memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan yang kita miliki masing-masing. Sebab itu saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan putus asa. Bangkit, beriman kepada Tuhan. Taati apa yang Tuhan katakan. Dan saudara sedang melangkah menuju kepada kemenangan. Yang kedua, saudara-saudaraku, melihat iman yang seperti ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kalau Tuhan Yesus melihat iman yang hidup, saudaraku, kalau Tuhan melihat iman yang disertai dengan ketaatan kepada firman-Nya,
Maka dalam ayat 29, ayat 32, di situ kita melihat respon daripada Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara, ayat yang ke-30. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Nah, saudara, atas dasar iman yang dimiliki oleh perempuan ini, di mana dia bertindak, imannya bukan hanya sebatas wawasan wacana, tetapi disertai dengan tindakan untuk menerobos kerumunan massa, menjamah jubah Yesus itu. Yesus meresponi dengan kuasanya. Ada kuasa kesembuhan yang dialami oleh wanita tersebut. Dan dikatakan di dalam kisah itu, firman Tuhan ini, seketika itu juga dia merasa sakitnya sudah sembuh. Seketika itu juga dia merasa sakitnya sudah sembuh. Dan Yesus merasa bahwa ada kuasa atau ada tenaga yang keluar dari dirinya untuk menyembuhkan wanita ini. Dan Yesus bertanya kepada orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Siapa, saudaraku? Dan murid-muridnya jadi heran, karena mengingat pada waktu itu begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Begitu banyak orang-orang yang menyentuh Yesus. Begitu banyak orang-orang yang menjamah. Bukan hanya ujung jubah Yesus, tetapi mungkin tangannya Yesus, mungkin kakinya Yesus, mungkin baunya Yesus, mungkin punggungnya Yesus. Karena orang yang begitu banyak berdesak-desakan. Oleh sebab itu ketika Yesus bertanya siapa yang menjamah aku, murid-muridnya agak bingung juga. Dan dia mengatakan kepada orang banyak itu, bagaimana? Siapa kamu bertanya siapa yang menjamah jubahku? Begitu banyak orang yang sedang berdesak-desakan dekat kamu. Nah, saudaraku, inilah yang membedakan, saudaraku. Membedakan orang banyak itu dengan wanita ini. Banyak orang yang memang menjamah Yesus. Seperti tadi saya katakan, mungkin menjamah bahunya, mungkin tangannya, mungkin punggungnya, mungkin bukan hanya jubahnya, saudara. Tetapi hanya satu orang yang mengalami kuasa Yesus. Hanya satu orang yang mengalami kesembuhan. Hanya satu orang yang mengalami mujizat Yesus. Yang membedakan bukan apa yang dijamah, tetapi bagaimana dia menjamah. Wanita ini menjamah Yesus karena iman, karena tindakan iman. Sedangkan orang banyak itu mungkin menjamah Yesus, bersenggolan dengan Yesus, ada di dekat Yesus, namun bukan karena iman. Karena alasan yang lain yang kita tidak tahu. Mungkin karena kepopuleran Yesus, mungkin karena rasa ingin tahu saja, mungkin juga ada yang ingin disembuhkan, tapi hanya ingin, bukan karena percaya, bukan karena tindakan iman, hanya ingin. Beda. Banyak orang ingin pandai, tapi tidak banyak orang yang ingin pandai itu mau belajar sungguh-sungguh. Kan begitu. Ada banyak orang ingin kaya, tetapi tidak banyak orang yang berusaha keras untuk jadi kaya. Ada banyak orang ingin bertumbuh imannya, tetapi tidak banyak orang yang bersungguh-sungguh menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Nah, wanita ini menjamah Yesus dengan iman, sehingga dia mengalami kuasa kesembuhan. Tuhan Yesus tidak mengabaikan orang-orang yang datang dengan iman. Dengan iman yang hidup, Yesus selalu meresponi setiap Anda dan saya yang mau datang dengan iman kepada Yesus. Dia selalu memberikan respon positif. Apakah itu pengampunan, apakah itu penerimaan, apakah itu berkat, apakah itu pemulihan, apakah itu kekuatan, macam-macam. Tergantung apa yang Anda butuhkan dan apa yang Tuhan ingin lihat sebagai sebuah kebutuhan yang membawa Anda menjadi lebih baik. Dia akan selalu melakukan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hanya wanita ini yang mengalami mujizat Allah. Sedangkan banyak orang tidak mengalaminya. Tidak diceritakan, tidak dikisahkan. Berapa banyak yang mengalami kesembuhan pada peristiwa itu. Tetapi wanita ini yang mengalami. Saudara,
Ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang ke gereja, ada banyak orang yang beribadah setiap minggu, ada banyak mungkin orang yang mendengarkan renungan siang seperti ini. Tapi berapa banyak di antara saudara yang mengalami perubahan karena Anda ke gereja, karena Anda melayani, karena Anda mendengarkan renungan seperti ini. Yang membedakan adalah apakah saudara melakukan itu karena iman atau karena alasan-alasan yang lain. Tidak semua orang yang ke gereja ingin punya iman kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Tapi mungkin karena di sana ada artis tertentu, di sana ada pribadi tertentu, saya ingin ketemu dengan dia. Di sana saya bisa menikmati suasana yang enak, orangnya ramah-ramah. Ada makanan nanti. Nanti ada temanku yang mau datang ke sana. Saya sedang naksir dia. Nah, itu alasan-alasan yang, dan masih banyak alasan lain orang pergi ke gereja. Dan alasan-alasan semuanya itu tidak akan membuat orang itu berubah. Kalau alasannya untuk mendapat makanan, ya mungkin dia jadi kenyang karena ada makanan di sana. Kalau alasannya dia ingin lihat artis populer, ya mungkin dia jadi senang karena dia ketemu dengan artis yang dia kagumi. Tetapi bukan perubahan hidup, tetapi bukan mujizat, tetapi bukan keselamatan, tetapi bukan kesembuhan, tetapi bukan semuanya itu karena alasan motivasi yang bersangkutan berbeda. Nah, sahabat Iktus yang saya kasih, oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk melakukan semua aktivitas rohani kita, apakah itu pelayanan, apakah itu beribadah atau merenungkan firman Tuhan. Mari kita landasi dengan kerinduan, kehausan kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan. Bukan karena kebiasaan belaka, bukan karena alasan-alasan tertentu, saudara. Kalau Anda melakukan itu karena alasan-alasan selain karena kita ingin ketemu Yesus, karena kita punya iman kepada Yesus yang sanggup merubah hidup kita, memberkati hidup kita, menyelesaikan masalah kita, maka saudara tidak akan mengalami. Saudara hanya mengalami kalau Anda ingin kenyang, ya saudara hanya kenyang saja. Kalau Anda ingin terkenal, ya Anda mungkin hanya terkenal saja, tetapi tidak merubah hidup Anda sekaligus. Nah, iman yang hidup inilah yang menyebabkan wanita ini mengalami mujizat, kesembuhan. Tetapi bukan hanya kesembuhan yang dialami oleh wanita ini, tetapi juga keselamatan. Itu nampak, kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-33, ke-34. Yesus mengatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi dua hal yang didapatkan oleh wanita ini karena dia mempunyai iman yang hidup. Yang pertama adalah kesembuhan. Jelas, penyakitnya yang sudah 12 tahun itu disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang lebih penting dari kesembuhan itu adalah keselamatan. Jiwanya diselamatkan. Kalau dia mati nanti, wafat kelak kemudian, dia mengalami hidup yang kekal karena dia punya iman kepada Yesus. Kalau toh dia tidak disembuhkan, kalau dia diselamatkan, itu juga berkat yang luar biasa. Tapi sebaliknya kalau dia disembuhkan tetapi tidak diselamatkan, itu adalah berkat yang tidak luar biasa. Itu hanya setengah berkat. Itu hanya setengah berkat, tapi wanita ini mengalami dua hal. Dia disembuhkan dan dia diselamatkan. Tapi mungkin ada orang yang diselamatkan, mungkin saja tidak disembuhkan, tapi itu luar biasa. Tetapi malanglah kalau orang itu disembuhkan tetapi tidak diselamatkan. Ada banyak orang yang sudah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, tapi tidak menjadi anak Tuhan karena dia tidak percaya Yesus. Karena dia tidak punya iman yang hidup kepada Yesus. Karena dia tidak sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Sahabat Iktus yang saya kasih, biar renungan pada siang hari ini mengubah hidup saudara, mengubah hidup saya. Saya harus mempunyai iman yang hidup, yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bertindak berdasarkan firman Allah. Dan kuasa Roh Kudus akan menolong saudara mengalami perubahan, mujizat dan pertolongan Tuhan.
Bapa, kami bersyukur siang hari ini. Biar firman-Mu berbicara lebih lanjut. Roh Kudus memeteraikan dalam hati kami. Sahabat Iktus pada siang hari ini yang sedang mengalami masalah yang berat. Kami berdoa, jika mereka punya iman yang seperti dimiliki wanita ini, biarlah mujizat Allah terjadi atas hidup mereka. Dan itu menjadi kesaksian akan kuasa Tuhan, akan kedaulatan Tuhan, kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Berkati siaran radio ini dan berkati para sahabat Iktus. Ketika kami melanjutkan tugas kami hari ini, biarlah Tuhan kuasa-Mu, iman kami kepada Engkau menghadirkan kuasa untuk kami boleh melihat kemenangan yang besar hari ini. Dalam nama Yesus, amin.